Pagi-pagi menarik tilang. Jangan lupa membawa ikan. Saya buka presentasi ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Teresia Kartina Ukubota dengan NIM 231114094 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma. Izinkan saya untuk mempresentasikan esai saya yang berjudul Bunuh Diri sebagai Jalan Akhir Penyelesaian Masalah di Kalangan Mahasiswa. Jadi, apa sih bunuh diri itu? Bunuh diri merupakan suatu tindakan yang bertujuan menghilangkan nyawa diri sendiri secara sengaja dalam kondisi yang sadar. Mulai dari sudut pandang agama, sosial, maupun hukum, tindakan ini merupakan suatu pelanggaran. Nah, saya mengambil dua rumusan masalah dalam esai saya. Rumusan masalah yang pertama adalah kasus bunuh diri yang semakin meningkat di kalangan mahasiswa saat ini. Dan rumusan masalah yang kedua adalah tindakan bunuh diri yang dijadikan sebagai krisis nasional dan pandemi baru di kalangan mahasiswa. Di kalangan mahasiswa saat ini, bunuh diri menjadi satu topik hangat yang selalu diperbincangkan. Hal ini karena saking maraknya terjadi kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa. Tindakan bunuh diri semakin meningkat dari tahun ke tahun. Seperti yang dilansir dari komnasperempuan.co.id 10 Oktober 2023, Polri melaporkan bahwa kasus bunuh diri di Indonesia meningkat sebesar 36,4%. Dengan jumlah kasus yang tercatat sejak Januari sampai Juni adalah sebanyak 663 kasus bunuh diri di Indonesia. Bunuh diri punya artian yang berbeda-beda bagi setiap orang. Hal ini tergantung dari sudut pandang dan dampak yang dirasakan oleh orang tersebut. Yang pertama, dari segi pelaku. Pelaku mengartikan bunuh diri sebagai jalan akhir yang bisa ia tempuh untuk menyelesaikan masalahnya. Dan yang kedua, dari segi keluarga. Keluarga mengartikan bunuh diri sebagai trauma yang mendalam dan duka yang tidak bisa hilang seiring dengan berjalannya waktu. Dan yang ketiga, dari lingkungan sekitar. Tindakan bunuh diri bagi lingkungan sekitar diartikan sebagai tindakan yang dapat mengganggu aktivitas mereka dan dapat dijadikan sebagai suatu pelajaran. Dan yang terakhir, dari segi universitas. Universitas mengartikan tindakan ini sebagai tindakan yang akan mencoreng nama baik universitas. Adapun penyebab terjadinya tindakan bunuh diri. Bunuh diri adalah tindakan penghilangan nyawa yang disebabkan oleh satu hal saja, yaitu tekanan batin yang berlebihan. Tekanan batin yang berlebihan akan berakibat pada gangguan psikologis mahasiswa itu sendiri. Berstatus sebagai seorang mahasiswa, tentunya kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, setiap mahasiswa pastinya akan dihadapkan oleh banyak tantangan dan permasalahan yang berbeda-beda. Untuk itu, ketika satu hal saja atau satu tanggung jawab tidak terselesaikan, maka mahasiswa itu akan merasa tertekan. Tekanan batin yang dialami oleh setiap mahasiswa tentunya memiliki faktor penyebab yang berbeda-beda. Perbedaan ini tergantung dari kondisi latar belakang mahasiswa itu sendiri. Faktor penyebab terjadinya tekanan batin pada mahasiswa yang pertama adalah faktor keluarga. Faktor ini biasanya dialami oleh mahasiswa dengan keluarga yang kurang harmonis atau mahasiswa yang mengalami perceraian orang tua sehingga tertekan dengan masalah-masalah keluarganya. Faktor yang kedua adalah faktor ekonomi. Biasanya dialami oleh mahasiswa dengan kondisi ekonomi atau kondisi finansial yang kurang mampu, sehingga ada mahasiswa yang berusaha untuk mendapatkan beasiswa dan ada mahasiswa yang bekerja sambil berkuliah untuk memenuhi biaya sehari-hari dan biaya perkuliahannya. Faktor yang ketiga adalah faktor pertemanan.
biasanya dialami oleh mahasiswa dengan kondisi pertemanan yang kurang sehat. Misalnya mahasiswa dengan kondisi pertemanan yang suka berfoya-foya, berpesta-pesta, atau mabuk-mabukan. Atau mahasiswa dengan kondisi pertemanan yang gaya hidupnya tinggi. Faktor yang keempat adalah faktor percintaan. Biasanya dialami oleh mahasiswa yang memiliki pasangan lalu ditinggalkan oleh pasangannya, atau dengan kata lain, mahasiswa yang mengalami putus cinta. Faktor yang kelima adalah faktor kesehatan. Biasanya dialami oleh mahasiswa dengan kondisi kesehatan yang kurang baik sehingga ia stres karena harus melakukan pemeriksaan rutin setiap bulannya atau setiap hari. Faktor yang terakhir adalah faktor lingkungan. Biasanya dialami oleh mahasiswa yang mengalami sanksi sosial karena melakukan suatu kesalahan tertentu sehingga ia menjadi bahan omongan dan dijauhi oleh teman-teman di sekitarnya atau masyarakat sekitarnya. Bunuh diri di kalangan mahasiswa saat ini telah menjadi suatu krisis nasional. Krisis nasional dari tindakan ini seakan-akan menjadi suatu pandemi di kalangan mahasiswa yang berdampak bagi banyak orang. Dampak dari tindakan bunuh diri ini yang pertama dirasakan oleh pelaku. Pelaku akan memperoleh dosa besar sehingga arwahnya tidak diterima oleh Sang Pencipta. Yang kedua dirasakan oleh pihak keluarga. Pihak keluarga akan merasakan gangguan psikologis seperti rasa bersalah, trauma, stres, dan kesedihan yang mendalam karena tidak ada keluarga manapun atau orang tua manapun yang ingin anaknya pergi dengan cara yang tidak wajar atau bunuh diri. Yang ketiga adalah pihak lingkungan. Pihak lingkungan akan merasakan dampak dari tindakan bunuh diri, yaitu aktivitas mereka akan terganggu, dan jika kejadian ini terjadi di suatu kos, otomatis pihak kos akan merasa dirugikan. Dampak lain yaitu tindakan bunuh diri ini dapat dijadikan suatu pelajaran oleh orang-orang sekitar. Yang keempat adalah pihak universitas. Pihak universitas juga merasakan dampak dari tindakan bunuh diri karena pihak universitas pastinya akan disorot ke media. Nama universitas pastinya akan disorot ke media sehingga akan mencoreng nama baik universitas. Mahasiswa saat ini adalah mahasiswa yang bergantung pada media sosial. Saking maraknya tindakan bunuh diri, beranda media sosial selalu dipenuhi oleh berita-berita tentang kasus-kasus bunuh diri yang terjadi di seluruh pelosok Indonesia. Banyak postingan-postingan tentang bunuh diri dan banyak juga ucapan bela sungkawa dari berbagai daerah yang memenuhi kolom komentar postingan-postingan tersebut. Dilansir dari komnasperempuan.co.id 10 Oktober 2023 dijelaskan bahwa kasus bunuh diri di Indonesia disebabkan oleh gangguan kesehatan mental dari berbagai penyebab seperti penyakit yang sulit disembuhkan, tekanan dari faktor keluarga, tekanan dari faktor ekonomi, dan masih banyak lagi. Adapun dua contoh kasus yang saya tampilkan, yaitu yang pertama dilansir dari republika.co.id Jumat 13 Oktober 2023 tercatat dalam 2 hari telah terjadi 2 kasus bunuh diri oleh 2 mahasiswa di Semarang yang disebabkan oleh permasalahan pribadi dan permasalahan keluarga. Contoh kasus yang kedua adalah dilansir dari liputan6.com 12 Oktober 2023 tercatat bahwa seorang mahasiswi melakukan aksi bunuh diri dengan lompat dari gedung lantai 4 Mall Paragon Semarang. Kasus ini sedang viral dan banyak diperbincangkan di berbagai media sosial. Dari esai yang sudah saya tampilkan, saya menarik kesimpulan bahwa tindakan bunuh diri di kalangan mahasiswa saat ini dijadikan sebagai jalan akhir dari penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah dengan melakukan tindakan bunuh diri didasarkan pada tekanan dari berbagai faktor. Tindakan ini bukan penyelesaian masalah, tetapi awal munculnya masalah baru bagi diri sendiri dan orang lain.
Melalui esai ini, saya ingin berpesan kepada seluruh mahasiswa di Indonesia untuk menghindari tindakan penghilangan nyawa diri sendiri atau bunuh diri. Saya juga ingin menyampaikan beberapa solusi. Yang pertama, saya tujukan kepada universitas untuk menyediakan pusat layanan konseling maupun melakukan sosialisasi. Yang kedua, saya tujukan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi atau webinar secara online yang ditujukan kepada seluruh kampus di Indonesia. Yang ketiga adalah bagi lingkungan untuk memberikan semangat, saran maupun dukungan kepada mahasiswa-mahasiswa di sekitar kita, terutama dari lingkungan keluarga maupun lingkungan pertemanan. Teruslah jalani hidupmu walau terus diguncang banyak masalah. Jangan mengambil jalan pintas untuk lari dari masalah saat ini, tetapi menimbulkan masalah baru bagi dirimu dan bagi orang terdekat yang kamu sayangi. Masalah yang ditemui atau didapat bukan untuk dihindari, tetapi harus kita hadapi. Dibuka dengan pantun, maka saya akan menutupnya dengan pantun juga. Pergi ke pasar membeli bunga selasi, jangan lupa mengajak manaf. Sekian dan terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.